Angin musim gugur tahun 1095 berembus pelan di dataran tinggi Prancis Tengah. Di kota kecil bernama Clermont, lonceng-lonceng gereja berdentang memanggil umat. Tak seorang pun yang hadir di sana menyadari bahwa mereka akan menjadi saksi sebuah seruan yang mengguncang dunia selama berabad-abad. Di hadapan ribuan orang, berdiri seorang pria berjubah putih sederhana. Wajahnya kurus, matanya menyala oleh keyakinan. Namanya, Paus Urbanus II. Tanggalnya, tanggal 27 November tahun 1095. Dan dunia Kristen Barat sedang mendidih. Akhir abad ke-11 bukanlah masa damai. Eropa Barat diliputi kekerasan antar bangsawan. Para ksatria lebih sering menjarah desa sendiri daripada berperang demi iman. Gereja mencoba membatasi kekerasan itu melalui gerakan Peace of God dan Truce of God, tetapi darah tetap mengalir. Di timur, Kekaisaran Romawi Timur, yang kita kenal sebagai Kekaisaran Bizantium, sedang sekarat perlahan. Pada tahun 1071, mereka mengalami kekalahan telak dalam pertempuran Manzikert melawan Turki Seljuk. Sejak saat itu, Asia Kecil, jantung kekaisaran, perlahan jatuh ke tangan kaum Turki. Kaisarnya, Alexios I Komnenos, melihat bahaya semakin mendekat ke Konstantinopel. Pada tahun 1095, ia mengirim utusan ke barat, memohon bantuan militer. Namun yang akan ia dapatkan, jauh melampaui yang ia bayangkan. Di Clermont, Paus Urbanus II berdiri di atas panggung kayu. Suara yang dicatat dalam kronik oleh Robert de Monk menggema. Wahai bangsa Franka, tanah yang dijanjikan kepada umat Kristus kini dinodai oleh bangsa yang asing dari Tuhan. Saudara-saudaramu di timur disiksa, gereja-gereja diruntuhkan, dan makam kudus dinajiskan. Kerumunan bergemuruh. Urbanus melanjutkan, barang siapa berangkat ke sana, bukan demi kemuliaan dunia, tetapi demi pembebasan gereja Tuhan, akan menerima pengampunan dosa sepenuhnya. Itu bukan sekadar perang, itu adalah perang suci. Teriakan menggema, Deus Vult, Tuhan menghendakinya. Dalam hitungan minggu, ribuan orang menjahitkan tanda salib di pakaian mereka. Mereka kini menjadi Crucisainati, para penyandang salib. Perang salib pertama dimulai. Namun yang pertama berangkat bukan para bangsawan. Yang berangkat adalah rakyat jelata. Dipimpin oleh seorang pengkhotbah karismatik, Peter the Hermit, ribuan petani, wanita, anak-anak, dan ksatria miskin bergerak menuju timur pada musim semi 1096. Tanpa logistik, tanpa strategi, tanpa disiplin, mereka melintasi wilayah Jerman dan Hongaria. Di sepanjang sungai Rhine, tragedi terjadi. Kelompok fanatik menyerang komunitas Yahudi di kota-kota seperti Mainz dan Worms, memaksa konversi atau membunuh. Ini menjadi salah satu pogrom paling awal dalam sejarah Eropa abad pertengahan. Ketika mereka tiba di Konstantinopel, Kaisar Alexios terkejut. Ini bukan tentara profesional. Ini gelombang massa. Ia segera menyeberangkan mereka ke Asia Kecil, berharap masalahnya selesai. Namun di dekat Sivetot, pada Oktober tahun 1096, pasukan Turki Seljuk menyergap mereka. Hasilnya, pembantaian. Puluhan ribu tewas. Perang salib orang miskin berakhir sebelum benar-benar dimulai. Kini datang gelombang kedua. Para bangsawan Eropa. Tokoh-tokohnya akan menjadi legenda. Godfrey of Bouillon, Raymond IV dari Toulouse, Bohemond dari Taranto, Tancred. Mereka bukan raja, tetapi pangeran-pangeran kuat. Masing-masing memimpin ribuan ksatria bersenjata lengkap. Pada akhir 1096 hingga awal 1097, mereka tiba di Konstantinopel. Di Istana Blachernae, Kaisar Alexios I menerima mereka. Ia menuntut sumpah. Semua wilayah Bizantium yang direbut kembali harus dikembalikan pada kekaisaran. Dengan enggan, para pemimpin bersumpah setia.
Tetapi dalam hati mereka, banyak yang memiliki ambisi sendiri. Target pertama, kota Nikaea, ibu kota Kesultanan Rum, Mei tahun 1097. Pasukan salib mengepung kota yang dikelilingi tembok kuat dan danau. Namun Kaisar Alexios bergerak diam-diam. Ia mengirim armada melalui Danau Askania. Ketika kota menyerah pada Juni tahun 1097, bendera Bizantium yang dikibarkan. Para tentara salib marah. Mereka merasa dirampas hak menjarah. Ketegangan antara timur dan barat mulai terasa. Tanggal 1 Juli tahun 1097. Dekat Dorilaem, Bohemond memimpin barisan depan ketika pasukan Turki Seljuk menyerang tiba-tiba. Panah berjatuhan seperti hujan. Kronik mencatat, langit menjadi gelap oleh panah. Pasukan salib hampir runtuh. Namun kemudian Godfrey dan Raymond tiba membawa bala bantuan. Serangan balik dilakukan. Untuk pertama kalinya, pasukan salib menang dalam pertempuran besar melawan Turki Seljuk. Jalan menuju Suriah terbuka. Oktober tahun 1097. Mereka tiba di kota besar dan megah, Antioch. Kota dengan tembok sepanjang 12 km. Mustahil ditembus dengan cepat. Musim dingin datang. Kelaparan melanda. Kuda dimakan. Kulit direbus. Desersi meningkat. Namun Bohemond punya rencana. Ia menjalin kontak rahasia dengan seorang penjaga Armenia di salah satu menara. Malam tanggal 2 Juni tahun 1098. Gerbang dibuka diam-diam. Pasukan salib menyerbu masuk. Antioch jatuh. Tetapi kemenangan berubah menjadi mimpi buruk. Beberapa hari kemudian, pasukan besar Muslim di bawah Kerboga tiba dan mengepung kota. Kini mereka yang terkepung. Keputusasaan menyelimuti. Seorang biarawan bernama Peter Bartolomeu mengklaim menemukan relikui tombak suci. Semangat bangkit kembali. Tanggal 28 Juni tahun 1098. Pasukan salib keluar dari gerbang. Dalam pertempuran sengit, mereka memukul mundur pasukan Kerboga. Antioch menjadi milik mereka. Bohemond menolak menyerahkannya kepada Bizantium. Sumpah mulai dilupakan. Musim semi 1099. Sekitar 12.000 tentara tersisa. Mereka bergerak ke selatan melewati pesisir Levant. Kota-kota seperti Tripoli dan Beirut dilewati. Tujuan akhir, Yerusalem, kota suci bagi tiga agama. Saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah Mesir. Tanggal 7 Juni tahun 1099. Pasukan salib tiba. Mereka menangis saat melihat kota dari kejauhan. Tetapi kota itu tidak akan menyerah. Musim panas membakar, air langka, kayu untuk mesin pengepungan hampir tak ada. Mereka membongkar kapal di pesisir untuk mendapatkan kayu. Menara pengepungan dibangun. Tanggal 14 Juli tahun 1099. Serangan besar dimulai. Godfrey memimpin satu menara. Raymond memimpin sisi lain. Tanggal 15 Juli tahun 1099. Tembok utara berhasil ditembus. Pasukan salib masuk. Apa yang terjadi berikutnya tercatat dalam banyak kronik. Pembantaian. Muslim dan Yahudi dibunuh. Beberapa sumber Latin menulis, darah mengalir setinggi lutut. Angka itu mungkin simbolis, tetapi kekerasan itu nyata. Setelah 3 tahun perjalanan, Yerusalem jatuh. Para pemimpin kini harus menentukan siapa yang akan memerintah. Godfrey of Bouillon dipilih, namun ia menolak disebut raja. Ia berkata, "Aku tidak akan mengenakan mahkota emas di tempat Tuhanku mengenakan mahkota duri." Ia mengambil gelar Advocatus Sancti Sepulchri, pelindung makam suci. Kerajaan Latin Yerusalem lahir. Agustus tahun 1099.
Pasukan Fatimiyah dari Mesir bergerak ke utara. Pertempuran terjadi di dekat Askalon. Pasukan salib kembali menang. Ancaman langsung tersingkir. Perang salib pertama resmi berakhir. Namun konflik baru saja dimulai. Dalam 4 tahun, ribuan kilometer ditempuh. Puluhan ribu nyawa hilang. Sebuah kerajaan baru lahir di timur. Perang salib pertama adalah satu-satunya perang salib besar yang benar-benar berhasil mencapai tujuannya. Namun keberhasilan itu menanam benih konflik selama 2 abad. Dari tembok Yerusalem yang berdarah, sejarah dunia berubah. Dan di antara reruntuhan itu, gema seruan di Clermont masih terdengar. Deus Vult.